Dewi. Bu Dewi. Bu, buka pintunya Bu, ini Kinar. Bu. Bu Dewi. Bija. Bija, tolong buka pintunya, Bi. Saya mau ketemu sama Bu Dewi. Bu Dewi kok masih nggak diangkat sih teleponnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bija. Bija tolong bukain pintu dong. Saya ada di luar rumah nih. Saya mau ketemu sama Bu Dewi. Aduh maaf Mbak Kinar. Saya dapat amanat kalau Mbak Kinar itu nggak boleh datang ke rumah ini lagi Mbak. Kurang ajar nih pembantu. Pakai ikut-ikutan ngelarang lagi. Sebentar aja kok Bija. Saya cuma mau lihat keadaan Bu Dewi aja sebentar. Udah ya Mbak, saya mau kerja lagi nih. Assalamualaikum. Enak aja mau datang ke sini. Nanti bikin ulah lagi. Ih, pembantu sama majikan sama-sama ngeselin. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus hubungin Takum supaya dia urus Aida sekarang juga. Waduh, telepon bunyi bukan diambil. Ayang Akum, bangun. Teleponnya bunyi tuh. Ayang Akum, bangun. Bangun, kalau tidur kebiasaan deh begini. Bangun. Teleponnya bunyi. Bangun. Bodoh amat. Kalau tidur emang kayak kebok banget. Iki sopo toh? Jangan-jangan penting lagi. Bos besar. Wah. Sopo iki? Bos besar. Halo. Kenapa istrinya yang ngangkat sih? Kenapa sih semua orang hari ini bikin aku kesel? Piye toh? Malah dimatiin. Katanya bos besar. Pasti urusan penting. Kok dimatiin sih? Dibantuin gak mau ya wes. Bos besar lagi. Ini orang tahu gak sih? Ganggu suaranya. Lama-lama ngeselin ya. Halo? Dimatiin lagi. Piye toh nih orang tahu gak sih kalau ganggu banget? Biar aja, biar dimatiin suaranya. Pencet apa toh? Apa nih? Pakai bahasa Inggris segala. Gaya banget nih Ayang Akum. Dari kampung aja pakai bahasa Inggris. Lebay. Nah ini kali. Delete. Gak ngeganggu lagi. Gak berisik. Heran, tidur kok kebok banget. Kalau kebakaran tuh gimana?
Tadi papa telepon aku. Sepertinya marah besar. Kamu tahu kenapa? Ini pasti gara-gara pengacara aku bilang ke papa soal perceraian kita, Mas. Perceraian? Iya, Mas. Jadi hari ini aku ada janji sama pengacara aku, Pak Lukman, untuk ngebahas tentang kelanjutan perceraian kita. Ya, aku sih yakin tadi Pak Lukman ketemu sama papa dan bicara soal semuanya. Kita nggak usah lanjutin lagi ya soal perceraian ini ya. Kamu lihat sendiri kan, papa juga nggak pengen lihat kita berpisah. Kamu nggak kasihan sama papa. Mas Hafiz harus bisa hargai keputusan aku, Mas. Perceraian ini harus berlanjut. Sekarang lebih baik kita berdua masuk ke dalam dan kita tunjukin sama papa kalau kita berdua akan baik-baik aja dengan kondisi seperti ini. Yuk, kita masuk. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Apa yang kalian sembunyikan dari Papa? Kalian kan sudah bilang bahwa kalian sudah berbaikan. Apa-apaan ini? Kenapa ada gugatan cerai seperti ini? Pa, biar Magda jelasin semuanya sama papa. Kenapa kamu lakukan ini sama Hafiz? Apa yang kurang dari dia? Apa yang kurang dari dia? Pa, kalau boleh, biar aja masalah rumah tangga ini masalah antara Magda sama Mas Hafiz aja, Pa. Papa itu sangat menyayangi kalian. Itu sebabnya Papa harus tahu apa yang terjadi. Pernikahan itu sangat sakral. Harus dijaga sampai mati. Dan tidak boleh ada perceraian. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan ke Papa apa sebenarnya yang terjadi, Papa akan minta penjelasan dengan mamamu. Mamamu pasti tahu apa yang terjadi. Dokter Vino. Aida. Kan? Saya mau ketemu sama Mbak Magda. Dokter tahu Mbak Magda di mana? Oh, Magda udah pulang dari tadi. Ada masalah apa, Aida? Nggak apa-apa, cuman mau ngobrol aja kok. Oh, Mas Hafiz ada di kantor kan? Ya, Hafiz ada meeting hari ini di kantor.
Ya udah kalau gitu aku langsung ke rumah Mbak Magda aja kali ya. Tapi aku nggak tahu alamat Mbak Magda yang baru di mana. Maaf dokter, tahu alamat Mbak Magda yang baru di mana? Sorry, saya minta maaf karena hari ini saya banyak jadwal praktek, jadi saya hari ini nggak bisa nganterin kamu. Gini aja, biar aku aja yang nganterin kamu. Dan aku tahu alamatnya di mana. Lagi pula nanti kalau kamu kesana malah nyasar lagi. Iya, makasih ya Mas Arfan. Aida, maaf kalau boleh minta tolong. Nanti kalau kamu sudah ketemu sama Magda, boleh kamu kabarin ke aku juga. Ya. Vin, bisa kita ngomong sebentar? Oke. Ya udah kalau gitu saya tunggu di sana aja ya. Permisi dok. Ya, mari. Vin, gue mau ngomong di sini karena gue ada sahabatnya Hafiz. Gue tahu kepedulian lu terhadap Mahda itu hanya sebatas sebagai seorang teman, kan? Iya. Terus masalahnya apa ya? Yang jadi masalah, salah satu faktor yang membuat hubungan Mahda dan Hafiz menjadi berantakan. Gue minta maaf nih, karena kedekatan lo dengan Mahda. Kenapa gue jadi kambing hitam keretakan rumah tangga mereka ya? Enggak, maksud gue, lo tau sendiri kan masalah utamanya apa? Ya masalah utamanya karena Hafiz nikah lagi. Itu masalahnya, Van. Tapi kan itu Mahda yang minta. Dan terakhir, mereka jadi sering berantem, bertengkar. Karena Hafiz gak nyaman. Mahda itu deket sama lo. Van, gini Van. Gue sebagai sahabatnya Magda, gue udah pasti gue akan berusaha sebisa mungkin supaya Magda itu gak menderita. Dan Van, lo tahu kan apa yang paling dibutuhin Magda sekarang? Ya kan? Cuman satu, Van. Semangat hidup. Itu aja. Udah, Van, sorry. Gue hari ini banyak pasien, so gue gak bisa lebih lama lagi. Sorry. Aku yakin Vino punya maksud lain sama Mahda. Bukan cuma sebagai sahabat. Habis! Kalau mamamu tidak bisa dihubungi, jemput dia bawa kemari. Sekarang juga. Atau Papa yang akan datang menemui dia. Pak, lebih baik Papa jangan terburu-buru. Papa harus sayang sama kesehatan Papa sendiri ya, Pak. Kalau kamu peduli dengan kesehatan Papa, kamu tidak akan melakukan hal seperti ini. Maafin Magda, Pak. Magda terpaksa melakukan ini. Karena cuma ini jalan satu-satunya yang terbaik untuk Magda dan Mas Hafiz. Boleh Magda minta suratnya, Pak? Apa? Kamu mau ambil? Mau kamu simpan?